Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Bapak Lutfi Zain Fuadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Direksi atau perwakilan dari PT Kastadian Central Efek Indonesia, Bapak Ibu pengurus dan anggota Asosiasi Emiten Indonesia, kemudian Bapak Ibu pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Ibu pengurus anggota Himpunan Konsulen Hukum Pasar Modal, Bapak Ibu pengurus dan anggota dari Indonesia Corporate Secretary Association, rekan saya di OJK yang saya cintai. Pertama kita marilah kita bersama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang alhamdulillah pada hari ini masih memberi kita kesehatan, energi dan semangat untuk terus menghidupkan pasar modal dalam situasi yang tidak normal karena adanya global pandemic COVID-19 saat ini. Kedua, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini kita dapat jalani dengan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan kepedulian sosial kita kepada teman, kepada tetangga, kepada karyawan, masyarakat sekitar kita yang saat ini sedang berjuang untuk survive di tengah pandemi ini. Terima kasih, saya ucapkan kembali lagi atas kontribusi dari Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya dalam penyusunan RPOJK khususnya dalam penyusunan RPOJK tentang RUPS, ya, baik RUPS dalamnya ada materi tentang e-proxy atau pemberian kuasa melalui sistem elektronik, maupun POJK yang berkaitan dengan e-RUPS itu sendiri, yang di dalamnya memungkinkan kita lakukan secara e-voting. Bapak Ibu, izinkan saya sedikit cerita tentang hiruk pikuk proses kelahiran dari POJK ini. Nah, ini saya sedikit ada catatan secara kronologis. Pertama, ya, tanggal 2 Maret, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah masih ingat juga, 2 Maret Bapak Presiden mengumumkan untuk pertama kalinya 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia, yang warga Depok saat ini. Ya. Begitu pengumuman itu dilakukan, diumumkan Bapak Presiden, ya, perubahan luar biasa terjadi. Ya. OJK menerima banyak masukan, termasuk dari AEI, ya, IKSA, para notaris, ya, tentang satu, bagaimana yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan. Kedua, bagaimana dengan pelaksanaan rapat hukum pemegang saham, ya, karena ini sudah musimnya untuk LKT, LT, ya, nanti dibawa ke persetujuan ke RUPS, ya. Ini bagaimana pelaksanaan di tengah pandemi ini, ya. Sementara pemerintah menggaungkan, ya, menghimbau supaya melakukan social distancing, physical distancing, ya, menghindari
pengumpulan massa orang dalam jumlah yang banyak dan seterusnya. Nah, ini menjadi concern kita. Ya. Kemudian saya ingat juga tanggal 16 Maret 2020 ini saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir rapat di OJK membahas satu soal relaksasi laporan tahunan dan laporan keuangan serta bagaimana pelaksanaan rules yang bisa secara mudah, secara sederhana dan dimungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemi COVID-19 sekarang. Saya ingat betul itu tanggal 16 Maret. Ya, sudah heboh-hebohnya soal social distancing dan physical distancing. Ya. Kemudian tanggal 19 atau 20 agak lupa, ya Maret juga OJK menerbitkan S92 yang memungkinkan adanya relaksasi dalam penyampaian laporan keuangan, laporan tahunan, dan juga pelaksanaan RUPS. Ya. Tanggal 23 sore, saya memperoleh informasi atau arahan lah dari pimpinan OJK, ya, bahwa Kementerian Keuangan sedang menggagas adanya Perpu dan OJK diminta untuk menyampaikan masukan materi Perpu kalau ada dari OJK. Itu saya ingat betul tanggal 23 sore. Ini saya terakhir hari kerja saya di kantor saat itu, pokoknya saya bisa mengingat betul itu. Ya. Sampai di rumah saya langsung menyiapkan apa kira-kira. Kita sambil jalan nih, saya menyetir mobil waktu itu. Apa kira-kira yang kita bisa jadikan usulan untuk materi Perpu? Yang teringat saat itu adalah apa yang sudah pernah kita usulkan untuk materi Omnibus Law, yaitu apa? Pengecualian kewajiban disclosure, ya, dalam rangka menjaga, mencegah atau menangani krisis sistem keuangan. Kenapa hal itu yang pertama kali terpikir oleh saya? Ya, pertama, ini kondisinya bisa jadi ya mengarah pada krisis keuangan. Ya. Sehingga relevan, sementara ada ya taruhlah kalau kita bilang kendala itu kendala ya dalam undang-undang pasar modal yang tidak memberikan ruang kepada OJK untuk memberikan pengecualian dari kewajiban disclosure. Ya. Karena disclosure itu sifatnya adalah bersifat mandatori, wajib, dan itu prinsip, ya, salah satu prinsip yang ada di pasar modal. Sementara ada kepentingan lain, ketika disclosure dilakukan, justru mungkin bisa menghambat, menyusahkan dalam apa? Dalam penanganan atau pencegahan krisis sistem keuangan. Nah, itu yang saya pikirkan adalah itu. Ya, saya membuat materi naskah akademik, kemudian malam itu juga saya kirim kepada Departemen Hukum OJK sebagai koordinator untuk kemudian dikoordinasikan dengan Sekretariat KSSK di Kementerian Keuangan. Alhamdulillah lancar. Ya, juga materi tentang perpajakan, karena ada juga usulan, ya, masukan dari timnya Bu Ona, ya, untuk memberikan masukan tentang relaksasi di bidang perpajakan untuk emiten dan perusahaan publik, juga untuk pengelolaan investasi, para manajer investasi dalam melakukan pengelolaan investasi. Itu kita siapkan, kita sampaikan ya kepada Menteri Keuangan melalui Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Alhamdulillah secara ide diterima. Hanya kalau kita perhatikan dalam Perpu itu muncul ya satu materi tentang pengecualian disclosure dan juga materi-materi yang berkaitan dengan perpajakan. Ya. Sekarang pun sedang berjalan panitia antar kementerian yang membahas tentang perpajakan bagi emiten dan perusahaan publik masih berjalan. Ya. Tak berselang berapa lama, ya begitu draft itu kita sampaikan, tentunya tidak hanya di pasar modal, karena bidang IKNB dan perbankan juga dimintain masukan materi apa yang akan mereka sampaikan untuk materi Perpu, ya. Sekretariat KSSK mulailah melakukan rapat-rapat maraton, ini sampai malam sampai dini hari rapat gini-gini, ya. Kemudian juga saya ingat betul itu antara tanggal 26 kali, ya, 26 Maret
Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Bapak Husain, menyampaikan tambahan arahan supaya kami di OJK ya coba dipikirkan apalagi materi yang kita perlu usulkan di Perpu, mumpung masih ada waktu. Ya, beliau menggagas materi yang berkaitan dengan IRUPS, ya, rapat umum pemegang saham secara elektronik. Ya. Kenapa ini kemudian digagas? Karena pertama ini memang sudah jadi roadmap sebetulnya, ya. Roadmapnya di OJK pasar modal untuk mengembangkan IRUPS dimulai dengan e-proxy, ya. Pengembangan ke IRUPS dalam artian e-voting ada kendala legal. Kenapa? Karena ada ketentuan di Undang-Undang PT yang taruhlah agak sulit ya untuk dilaksanakan. Misalnya apa? Ketika RUPS itu secara elektronik, tetapi masih harus saling mendengar melihat, kemudian juga risalah rapatnya harus diteken oleh seluruh peserta rapat. Ini yang impossible, agak sulit dilakukan atau bahkan impossible dilakukan untuk apa? Untuk emiten yang mungkin sebaran geografis pemegang sahamnya, jumlah pemegang sahamnya, ya itu sudah sebagian banyak yang tidak memungkinkan ya untuk dimintain tanda tangan per orang. Setiap peserta rapat kita mintain tanda tangan. Ini kan, ya. Beliau Bapak KEPM menyarankan supaya coba ini dorong aja menjadi materi dari Perpu. Kami siapkan, ya. Kami siapkan materi naskah akademiknya untuk menjadi argumen penyusunan pasal-pasal di Perpu itu. Yang challenging adalah bagaimana kita merumuskan kondisi mendesak atau kondisi kegentingan yang memaksa, ya, sehingga pasal-pasal tersebut bisa memenuhi kriteria untuk materi suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, alhamdulillah kita bisa rumuskan, ya. Kemudian disepakati juga dalam rapat-rapat di panitia Perpu itu, ya. Dan akhirnya alhamdulillah tanggal 31 ya Perpunya bisa diundangkan. Ya. Konsekuensi dari Perpu itu, ini masukan-masukan yang dari pasar modal tadi diakomodir di pasal 23 Perpu ayat 2 ayat 1 khususnya huruf B dan huruf C. Ya. Diamanatkan juga bahwa diatur lebih lanjut dengan peraturan OJK. Nah, dari situlah tanggal 31 diundangkan Perpunya, tanggal 3 saya ingat betul itu, karena itu hari Jumat, hari kedua saya tidak Jumatan di masjid. Ya, pagi-pagi saya kirim surat ke AEI, kemudian ke PT KSEI, ke Ikatan Notaris Indonesia, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Saya meminta kepada mereka, kepada Bapak Ibu dalam hal ini ada di sini juga, ya, untuk apa? Memberikan masukan dari draft RPJK RUPS elektronik yang kami siapkan tanggal 3 April hari Jumat. Ya, dan saya dalam surat saya itu saya cantumkan tanggapannya mohon dapat disampaikan tanggal 3 juga, artinya hari itu juga. Ya, kalau hitungan jam ya bisa sampai jam 23.59 lah kira-kira, tanggal 3 April itu juga. Ini alhamdulillah telepon banyak ini ya. Saya dihubungin, saya ingat betul itu, dihubungin Pak Urip, Pak Dirutnya KSE. Beliau deg-degan membaca surat saya itu. Bagaimana ceritanya ini? Ya, karena apa? Karena memang KSE didesain untuk menjadi penyedia penyelenggaraan IRUPS, penyedia sistemnya untuk penyelenggaraan IRUPS gitu. Ya. Ya, tapi inilah Pak, oke lah kita best effort lah Pak, ya sambil berjalan nanti ada waktu juga untuk proses rule making. Ya. Kemudian juga IKSA, kemudian juga dari Ikatan Notaris, dari emiten, ya kami menyadari, mohon maaf banget ya, menyadari bahwa mereka para asosiasi ini punya anggota yang mereka mesti koordinasi
kalau mau bersuara ngasih masukan mesti mencerminkan masukan dari suatu anggota, suatu asosiasi